Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channel Lapi Weekends TV Edukasi Cryptocurrency. Oke, para komunitas network, sehat selalu dan selamat beraktivitas. Ini kita akan mereview dan reaction news yang berkembang tentang Binance menolak listing P-Network. Karena ini menjadi berita besar yang perlu kita review dan reaction dari berita ini. Karena ada kejanggalan-kejanggalan yang timbul pasca ditolaknya P-Network ya, untuk listing di Binance. Padahal sebelumnya antusias sekali dari pengguna aktif Binance dari hasil voting suara terbesar sampai 86% mendukung P-Network segera listing di Binance. Tentunya komunitas P-Network mereka sudah bergembira dan berharap pada tanggal 14 Maret 2025 bertepatan dengan P-Day P-Network akan listing di Binance. Dan ini akan berdampak positif untuk pemempahan harga Bitcoin. Begitu di tanggal 14 Maret sampai tanggal 17 ditunggu, tidak juga listing sampai didesak oleh komunitas di X ya, dipiralkan. Didesak terus Binance, apa alasannya? Kemudian keluarlah putusan dari Binance bahwasannya dia menolak P-Network untuk listing di Binance dengan alasan hal yang tidak masuk akal dan juga tidak logis. Menunjukkan ini ada intervensi dari kelompok maupun individu yang takut disaingi oleh Bitcoin atau P-Network dan juga kelompok serta individu yang ingin mengambil peluang di P-Network. Karena P-Network ini sesuatu kripto yang hadir, yang fenomena aneh, langka, dan luar biasa komunitasnya yang dikhawatirkan oleh kripto-kripto yang duluan terkenal. Mereka pun khawatir dan ketar-ketir menghadapi P-Network. Karena bisa tergeser nilai-nilai kriptonya, sehingga takutnya nanti investor akan mulai berdatangan merapat ke P-Network serta meninggalkan koin mereka. Jadi teman-teman, menurut sudut pandang saya, menurut hemat saya, pasca ditolaknya itu bukan karena P-Network tidak berdiri di atas jaringan BNB Smart Chain. Itu hanya alasan Binance sebagai formalitas. Ini kita bacakan dulu news ya. Dalam keputusan mengejutkan komunitas kripto, Binance secara resmi tidak memasukkan P-Network dalam kampanyenya. Langkah ini membukakan spekulasi besar di dunia kripto. Mengingat P-Network sebelumnya mendapat dukungan kuat dari komunitasnya, sebelum keputusan ini diumumkan, lebih dari 86% peserta dalam pemungutan suara komunitas Binance pada Februari 2025 memilih untuk memasukkan P-Network dalam daftar perdagangan mereka. Jadi 86% pengguna aktif dari Binance itu sangat mendukung sekali dan memilih P-Network untuk listing di Binance. Lantas Binance tidak memberikan tanggapan yang positif, dia bahkan membungkam sampai digantungnya keputusan itu, tidak ada keputusan bahwa akan listing di Binance. Setelah didesak, namun Binance tetap menolak listing P-Network karena proyek ini belum berjalan di jaringan BNB Smart Chain yang menjadi syarat utama dalam kampanye potulis. Akibat keputusan ini, harga P-Network mengalami fluktuasi yang cukup tajam dan saat ini diperdagangkan di kisaran 1,18 US dollar. Kekecewaan investor mencerminkan bagaimana emosi pasar dapat mempengaruhi pergerakan harga aset kripto secara signifikan. Nah, ini teman-teman, kalau kita kaji
alasan Binance dikarenakan P-Network tidak berdiri di jaringan BNB Smart Chain. Itu sangat tidak logis. Ya. Katanya P-Network itu memakai blockchain sendiri. Banyak sekali koin-koin lain yang berdiri di blockchain sendiri, semua listing di Binance. Komunitasnya tidak sebesar P-Network, tetapi bisa listing di Binance. Sedangkan P-Network ini ya 4 juta di medsosnya ya, followersnya. Volume perdagangannya luar biasa, berapa triliun per hari. Sudah itu banyak sekali terobos-terobosan produk yang diluncurkannya semuanya sukses. Jadi kalau alasan tidak berdiri di jaringan BNB Smart Chain itu tidak logis. Tentunya teman-teman, ini betul juga kata pakar kripto Kim Hwang, Binance itu akan melistingkan P-Network. Coba lah teman-teman lihat nanti. Binance akan melistingkan P-Network. Karena ini memang disengaja, diulur-ulur, karena ada kepentingan pihak-pihak, dan juga ada desakan atau intervensi dari suatu kelompok atau perusahaan maupun individu yang sentimen terhadap P-Network. Jadi banyak faktor. Ada yang ingin mengambil kepentingan, mengambil momen, ya. Artinya bisa dia kategori put secara profesional. Dan ada juga memang takut disaingi oleh P-Network karena akan tergeser nilai-nilai kripto dia atau koin dia dengan kehadiran P-Network ini. Nah, di situ segala cara mereka jalan satu-satunya jangan sampai P-Network ini cepat-cepat listing di Binance karena akan berdampak semakin viral dan semakin antusias investor akan merapat ke P-Network. Makanya seperti platform CMC itu bisa saja oknumnya itu dibayar supaya botnya CMC itu memberikan data-data palsu, data-data menyesatkan agar komunitas besar P-Network itu goyah dan krisis kepercayaan kepada core team. Di samping itu pula untuk mensiasati ya sentimen negatif ya, para investor terhadap P-Network. Makanya diberikan data-data yang menyesatkan. Ya. Jadi dari segi platform pun sudah ikut kontribusi untuk memangka atau memboikot P-Network, apalagi individu. Jadi kelompok ini ada semacam sindikat besar, tentunya pemain kripto ya, kawakan, bisa paus, bisa juga sesama developer koin-koin yang sudah tenar duluan ini yang khawatir kehadiran P-Network ini akan menggeser investor koin dia. Bisa saja investor yang memegang koin dia itu menjual koinnya lantas beralih ke P-Network. Nah, di situ yang dia khawatirkan. Apalagi kalau P-Network ini listing di Binance, segera akan rally gila-gilaan. Bisa-bisa koin yang dia pegang dijual oleh investor. Nah, di situ kekhawatiran para sesama developer koin ya. Dan juga di samping itu ada pihak-pihak yang ingin mengambil momen. Mengambil momennya ketika dipangka komunitas jenuh, komunitas kecewa dengan core team, komunitas kecewa dengan komunitas P-Network yang tidak transparan dianggapnya. Lantas mereka akan menjual koinnya secara massal dan itu akan berdampak harganya hancur ya sampai titik target yang diinginkan. Ketika sudah masuk target, dia beli dalam skala besar, baru akan mereka rame-rame para rival P-Network ini akan mempromokan P-Network bagus, P-Network oke, P-Network segera listing di Binance, dan mereka akan siap-siap menjual di harga atas. Nah, korbannya nanti Dara Pioneer masuk di harga pucuk. Karena apa, yang tadi jual di harga murah, cut loss, ada juga yang memang betul-betul khawatir karena jual di harga stagnan nggak mau, ujung jual harga murah, lantas ngelihat FOMO
grafik terbang tinggi, masuk lagi harga pucuk rame-rame. Sudah puncak tingginya, semua investor Ripple P-Network akan terjun menjual koin dalam skala besar. Hancurlah. Dan pergelimpangan para pioner atau trader kecil yang masuk di harga pucuk. Tuh teman-teman. Jadi main kripto ini sama seperti politik. Butuh strategi, ya sama kayak perang. Jebakan-jebakan secara halus. Dan ini yang Ripple P-Network ini bukan kacangan, ini profesional. Kelompok-kelompok profesional, baik perusahaan maupun individu. Karena kelasnya bukan kelas ecek-ecek. Ripple ini. Kelas-kelas master semua, pakar semua di kripto. Dan juga tajir semua. Bukan kelas-kelas rendah menghadapi P-Network ini. Dan mereka bukan satu individu atau satu perusahaan, mereka sindikat. Sindikat yang sengaja untuk menjatuhkan P-Network atau memboikot, jangan cepat berkembang. Karena mereka pastinya iri lihat komunitasnya ya di X sampai 4,3 juta mengalahkan komunitas Ethereum. Luar biasa ya, di 230 negara, bayangkan. Itu yang membuat mereka ketar-ketir. Nah, semoga teman-teman next time dengan segala macam cara yang diupayakannya itu gagal, nanti Binance akan bisa ada pendekatan persuasif dengan Kokalis. Tentunya nanti akan ada pembicaraan khusus ya. Kalau menurut hemat saya, nanti akan ada final yang menghasilkan hasil win-win antara Binance dan P-Network. Sehingga P-Network akan segera listing di Binance dan ini betul-betul akan memompa harga P-Network ya sesuai dengan harapan kita. Target yang kita inginkan yaitu $100. Semoga akan cepat terkabul dan cepat terselesaikan antara perselisihan Binance dan P-Network. Terima kasih informasi yang saya berikan. Jangan lupa dibantu share kepada saya. Like, share, serta komen, dan saya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.